Sobat milenial, siapa sih yang tidak ingin memiliki bisnis yang bisa dikerjakan dari rumah? Memang seperti terdengar simpel ya, apalagi untuk kamu yang mungkin seorang pemula dalam berbisnis. Namun, apa bisnis yang kira-kira cocok ya? Bagaimana memulainya? Lalu bagaimana modal serta pencatatannya? Yuk simak Keuangan Milenial episode kali ini dengan pembahasan memulai bisnis dari rumah. Generasi milenial ingin buka usaha namun takut ketidakstabilan ekonomi. Menurut survei tahun 2021 Asia Pasifik Young Entrepreneur, survei mengatakan bahwa 72% generasi milenial ingin memiliki bisnis sendiri. Bahkan 87% diantaranya ingin memiliki bisnis sebelum berusia 40 tahun. Di mana mereka termotivasi untuk melakukan perubahan karir dan percaya bahwa dengan berwira swasta akan membantu mereka menjadi sukses. Menurut survei yang sama, rata-rata milenial merasa prima untuk memulai bisnis pada usia 27 tahun. Milenial ini juga percaya diri atas usia muda mereka yang dapat membantu peluang kesuksesan bisnis mereka karena lebih mudah beradaptasi, lebih tanggap dengan perkembangan teknologi, dan juga lebih banyak ide yang segar. Tidak dapat dipungkiri, usaha yang paling diminati adalah makanan dan juga usaha fashion. Sobat milenial pasti lebih memilih yang aman saja nih untuk memulai usaha, betul tidak? Tapi di sisi lain mungkin kita bisa sepakat bahwa tantangan yang dihadapi saat memulai usaha adalah biaya atau modal. Apa saja tantangan dalam mengumpulkan modal pertama? Ada banyak cara mendapatkan modal untuk memulai bisnis sampingan seperti meminjam kepada keluarga atau teman. Namun, alangkah baiknya bila kamu menyiapkan waktu untuk menabung agar usahamu ini tidak dibangun di atas utang. Mempersiapkan pembukaan bisnisnya saja sudah bikin pusing, apalagi jika ingat itu adalah dari utang. Yuk kita lakukan beberapa langkah untuk mengumpulkan modal usaha sendiri. Banyak orang mengaku tidak bisa menabung karena pengeluaran tiap bulan yang cukup besar dan merasa tidak sanggup lagi menyisihkan uang untuk ditabung. Apakah kamu salah satunya sobat milenial? Untuk itu, sangat penting bagi seseorang untuk membulatkan tekad dan menentukan tujuan keuangan yang dicapai dengan tabungan tersebut. Ketika tekad untuk meningkatkan penghasilan sudah bulat, akan lebih mudah fokus dengan tujuan tersebut dan rela mengesampingkan kebutuhan lainnya yang mungkin sebenarnya tidak mendesak. Untuk mengetahui kebutuhan modal, kamu dapat menggunakan cara perhitungan sederhana. Misalnya, kamu berencana menjual kopi susu produksi rumahan. Jika dalam sehari kamu bisa memproduksi 100 botol kopi, kamu dapat mengkalikan kebutuhan modal bahan baku minimal untuk 14 hari produksi. Dengan begitu, kamu dapat membeli semua bahan dan peralatan termasuk botol dan produksi di awal ketika usaha dimulai. Setelah mendapatkan angka modal minimum, langkah selanjutnya adalah menentukan kapan bisnismu akan dimulai. Setelah itu, kamu dapat membagi jumlah modal usaha dengan waktu yang masih ada untuk mengumpulkan modal. Berbagai contoh usaha yang bisa dimulai dari rumah. Jika kamu mau mulai dengan yang tanpa modal, kamu bisa coba jadi dropship nih sobat milenial. Pekerjaan ini menjadi peluang usaha yang lagi tren. Tidak perlu mengeluarkan modal, kamu hanya membutuhkan kuota internet dan mencari pelanggan untuk membeli produk yang kamu tawarkan. Sistem peluang usaha rumahan yang menguntungkan ini, kamu menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Keuntungan yang didapat pun berasal dari kesepakatan dan selisih harga.
Ide usaha rumahan kreatif lainnya adalah menjual snack kiloan. Peluang usaha ini sangat digemari banyak orang karena makanan menjadi salah satu sektor yang tak pernah turun penjualannya. Kamu hanya perlu mencari produsen snack yang menjual makanan kiloan dengan harga yang terjangkau, sehingga kamu bisa menjual snack dengan harga yang murah. Bila memiliki waktu luang lebih, saat bekerja dari rumah, kamu bisa membuka jasa laundry. Sudah banyak sekali paket usaha untuk membuka sebuah laundry. Saat ini, banyak sekali yang memilih untuk membersihkan bajunya ke laundry daripada cuci sendiri. Punya keahlian memasak, namun bingung untuk memilih jenis usaha? Kamu bisa membuka jasa catering. Mulailah dari catering harian yang segmentasinya untuk pegawai kantor atau mahasiswa yang tidak memiliki banyak waktu untuk memasak. Jadi, ayo, kamu mau coba mulai bisnis apa nih Sobat Milenial? Usaha sendiri atau berpartner? Sebelum Undang-Undang Cipta Kerja yang terbaru berlaku, peraturan tentang ini diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 UU PT yang berisi tentang ketentuan pendirian perseroan terbatas. Pada pasal yang sama, lebih tepatnya Pasal 7 Ayat 7 UU PT, terdapat peraturan terkait pendirian PT yang menetapkan bahwa pembuatan PT wajib dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih. Namun, dengan diberlakukan UU Cipta Kerja yang terbaru dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau UU Cipta Kerja yang berisi tentang pemberlakuan aturan baru mengenai tata cara pendirian perseroan terbatas yang dapat didirikan hanya dengan 1 orang saja. Bagaimana pemisahan antara dana pribadi dan bisnis? Bagi Sobat Milenial yang masih bekerja dan mulai merintis bisnis, memisahkan gaji dan modal usaha itu sangat penting. Hal ini agar kondisi finansial tertib dan tertata dengan rapi. Namun begitu, nyatanya hanya sebagian pelaku usaha yang melakukan hal demikian. Tak sedikit yang bersikap tak acuh soal ini sehingga mereka tidak bisa melakukan analisis keuangan yang baik untuk meningkatkan penghasilan. Berikut cara mudah memisahkan gaji dan modal usaha yang membuat pembukaan keuangan lebih efektif dan efisien. Buatlah 2 rekening bank yang berbeda. Tujuan dari pembuatan 2 rekening baik adalah untuk memisahkan rekening pribadi dan rekening modal usaha. Pemisahan ini memudahkan pelaku usaha dalam mengontrol keuangan, sehingga tidak tercampur antara satu dengan yang lain. Pastikan setiap rekening diisi oleh transaksi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Tentu saja, rekening usaha hanya untuk transaksi usaha, sedangkan rekening pribadi untuk transaksi sehari-hari. Pelaku bisnis memerlukan sebuah catatan yang berisi seluruh transaksi dalam menggunakan modal usaha, sehingga antara kas masuk dan kas keluar dapat dibandingkan dengan mudah. Gunakan catatan keuangan yang sederhana, jelas dan mudah dipahami. Pastikan catatan keuangan memuat tanggal, waktu, dan jumlah uang yang digunakan secara rapi dan berurutan. Pelaku usaha tidak diperkenankan untuk menggabungkan rekening usaha dengan rekening pribadi. Artinya, penggunaan dana juga tidak boleh dicampur-campur, apalagi memakai modal usaha untuk keperluan pribadi. Segala jenis kewajiban dapat terpenuhi jika kondisi keuangan pribadi dan modal usaha lancar. Demi mewujudkan hal ini, pelaku usaha perlu melakukan evaluasi terhadap gaji dan modal usaha secara rutin, misalnya sebulan sekali. Seberapa penting pencatatan keuangan dalam bisnis? Pembukuan adalah sebuah proses yang mengacu pada kegiatan perorganisasian dan penyimpanan dokumen keuangan
dan akuntansi bisnis, termasuk buku besar, jurnal, laporan keuangan, catatan pajak, penghasilan, dan banyak lagi. Dengan adanya pembukuan yang baik sejak awal bisnis, maka sebuah bisnis kecil yang sedang berkembang akan mengetahui dan memiliki kekuatan finansial secara sehat. Pada tahun 2017, Ditjen Pajak mencatat sebanyak 19.304 perusahaan telah tersangkut masalah pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan pendapatan resmi yang telah diterima oleh perusahaan tersebut. Dari total jumlah perusahaan yang bermasalah dengan pelaporan pajaknya tersebut, Ditjen Pajak mengklaim bahwa 76% kesalahan pelaporan diberikan oleh bisnis dengan skala kecil dan menengah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Kemungkinan terbesar faktor kesalahan pelaporan pajak adalah proses pembukuan yang tidak baik sejak awal bisnis, sehingga tidak memiliki data yang akurat tentang pendapatan dan pengeluaran selama bisnis berjalan. Untuk menghindari hal tersebut, sangat penting memiliki pencatatan pembukuan yang baik. Sobat milenial, untuk mencapai keuntungan dalam berbisnis, pastinya memerlukan perjuangan, kreativitas, ketekunan, serta kedisiplinan. Hal ini yang kadang membuat orang maju mundur dalam memulai bisnis. Padahal banyak bisnis yang kini sudah besar berasal dari bisnis rumahan dengan modal seadanya. Nah, untuk kamu yang mau mulai bisnis dari rumah, mulai pelajari dan gali potensi diri yang bisa dikembangkan nih Sobat Milenial. Semangat ya!